Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Nur Aini dari 103 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi, meliputi perkembangan ilmu geografi, objek geografi, ruang lingkup geografi, dan prinsip konsep dan pendekatan geografi. Perkembangan ilmu geografi terdiri atas dua, yaitu pengertian geografi dan sejarah geografi. Pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi, sifat, fisik, dan hubungan antar manusia dengan lingkungannya di permukaan bumi. Sejarah geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata geo itu bumi dan graphen itu gambaran atau tulisan. Secara bahasa, geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali dikenalkan oleh Eratosthenes 276 sampai 194 SM dalam tulisannya berjudul Geographica. Berdasarkan sejarahnya, geografi memiliki bahasa yang luas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi meliputi flora, fauna, penduduk, udara, iklim, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, seorang filsuf bernama Herodotus mengemukakan bahwa terdapat hubungan erat antara perkembangan masyarakat dan faktor-faktor geografi di suatu wilayah. Herodotus membuat peta dunia yang membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Libya atau Afrika pada 450 SM. Peta yang dibuat Herodotus sederhana, berupa suatu bulatan yang mencakup benua-benua yang dikelilingi laut. Tidak hanya dianggap sebagai ahli geografi, Herodotus juga dianggap sebagai ahli sejarah. Salah satu tulisannya yaitu tentang keadaan alam dan bangsa Mesir. Zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan terdapat tokoh Claudius Ptolemaeus yang mengemukakan bahwa geografi adalah penyajian melalui peta dari sebagai atau seluruh permukaan bumi. Penekanan Claudius difokuskan pada peta yang mampu memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Buku yang pernah dibuat Claudius adalah kumpulan dari peta-peta dan diberi judul Atlas Ptolemeus. Zaman akhir abad pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya dua aliran, yaitu aliran fisis determinis dan aliran posibilis. Sejak abad ke-18 terdapat pembagian ilmu geografi berdasarkan keberadaan manusia dalam ilmu bumi, yaitu menjadi geografi sosial dan geografi fisika. Salah satu tokohnya adalah Karl Ritter yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pasti. Menurut Ritter, ilmu bumi mempunyai arti teleologis bahwa bumi diciptakan Tuhan agar manusia dapat belajar dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Geografi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Belanda. Para ilmuwan Belanda seperti Van Bemmelen dan Jun Hun membawa masuk istilah geografi ketika melakukan kajian yang berkenaan dengan Hindia Belanda. Dalam bahasa Belanda, geografi dikenal dengan istilah aardrijkskunde. Pada masa Belanda, perkembangan ilmu geografi di Nusantara mengikuti perkembangan geografi di Belanda dan berakhir ketika Jepang menduduki Indonesia. Setelah itu, istilah Ardrijakasekunde yaitu Adi Negoro dan Adam Bakhtiar. Sampai sekarang, istilah ilmu penggunaan bumi untuk geografi masih dikenal banyak orang. Penggunaan dan pengertian geografi dimulai pada 1955. Ketika geografi terdapat perguruan tinggi di Indonesia yang mengembangkan ilmu geografi. Kemudian pada 1988 diadakan seminar lokal karya Ikatan Geograf Indonesia (IGI) di
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Semarang. Objek geografi. Objek geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material adalah gejala atau fenomena alam geosfer, sedangkan objek formal adalah kewilayahan region, yaitu cara pandang dan berpikir mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Objek material geografi. Objek material merupakan gejala atau fenomena alam yang dikenal pula dengan istilah geosfer. Elemen-elemen geosfer memiliki karakteristik yang berbeda. Litosfer daratan memiliki sifat dinamis. Contohnya ketika terjadi gempa bumi, tsunami, atau erupsi gunung api, daratan permukaan bumi akan mengalami perubahan bentuk. Begitu pula dengan lapisan atmosfer, hidrosfer, troposfer, dan biosfer. Lapisan-lapisan tersebut memiliki sifat dinamis, yang berarti lapisan-lapisan ini dapat mengalami perubahan setiap saat. Fenomena geosfer ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Hidrosfer. Pernahkah Anda berwisata ke danau atau pantai? Di tempat tersebut, Anda dapat melihat kumpulan air dalam jumlah besar yang terdapat pada lapisan hidrosfer. Nah, hidrosfer adalah lapisan air meliputi perairan darat dan yang berada di laut. Tubuh air terdiri atas laut, danau, sungai, rawa, mata air, dan sungai bawah tanah. Salah satu yang terjadi pada lapisan ini adalah siklus hidrologi. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Lapisan udara ini digunakan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk beraktivitas. Proses kejadian cuaca dan iklim yang mengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi berada di lapisan troposfer. Litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan kerak bumi paling luar yang terdiri atas lapisan batuan dan tanah. Litosfer merupakan tempat kehidupan makhluk hidup yang berada di darat seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang berada di darat seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Berdasarkan penampang melintang lapisan kulit bumi terluar hingga inti. Terdapat 6 lapisan yaitu litosfer, astenosfer, transisi, lapisan bawah, inti besi cair, dan inti besi padat. Biosfer. Jika Anda melihat tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar, maka kedua hal tersebut termasuk pada lapisan biosfer. Nah, biosfer merupakan gabungan ekosistem di planet bumi yang mencakup seluruh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sebagai satu kesatuan. Dalam objek studi geografi, biosfer lebih menekankan pada lapisan kehidupan tumbuhan dan hewan, contohnya flora dan fauna, karena kehidupan manusia dikaji dalam kajian antroposfer. Antroposfer adalah lapisan kehidupan manusia yang menekankan pada kajian manusia dan segala aktivitasnya di permukaan bumi dengan segala akal budinya dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Ilmu geografi bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga geografi merupakan ilmu yang kompleks. Objek formal geografi. Objek formal merupakan cara pandang dan berpikir, analisis mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan keruangan, kelingkupan, dan kompleks wilayah. Analisis berbagai fenomena geosfer tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan kunci yang dikenal dengan 5W dan 1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Ruang lingkup geografi. Berdasarkan objek geografi yang telah dipelajari sebelumnya, ruang lingkup geografi meliputi geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Geografi fisik. Aspek geografi fisik mengkaji unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik.
yaitu aspek topologi, aspek biotik, aspek non-biotik, geomorfologi, hidrofologi, klimatologi, geologi, pedologi. Geografi sosial. Geografi sosial mencakup bahasa mengenai aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, baik potensi maupun permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Salah satunya yaitu berkenaan dengan mata pencarian penduduk. Beberapa keilmuan yang berkaitan dengan geografi sosial antara lain sebagai berikut. Ada geografi ekonomi, geografi penduduk. Geografi ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari keragaman aktivitas ekonomi secara spasial. Geografi penduduk yaitu ilmu yang mempelajari aspek kependudukan seperti penyebaran penduduk, perbandingan jenis kelamin, dan perbandingan manusia dengan luas tanah. Nah, di sini juga ada geografi perdesaan dan geografi pertanian. Geografi pedesaan dan perkotaan yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi, ciri-ciri, dan perencanaan wilayah di desa kota serta permasalahan yang terdapat di dalamnya. Geografi pertanian yaitu ilmu yang mempelajari pertanian sebagai hasil interaksi manusia dengan alam. Geografi regional. Jika geografi fisik dan geografi sosial mengkaji tentang berbagai fenomena dari satu sudut pandang, geografi regional merupakan salah satu atau penggabungan dari keduanya dalam lingkup studi berupa wilayah. Geografi regional mengkaji suatu wilayah secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu contohnya mengenai perkebunan dan wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aktivitas perkebunan di Lembang dapat ditinjau dari segi geografi fisik maupun geografi sosial. Geografi fisik diantaranya ketinggian tempat, suhu udara, curah hujan, dan jenis tanahnya. Adapun geografi sosialnya yaitu budaya di lingkungan perkebunan, tingkat pendidikan para pekerja perkebunan, dan investasi swasta terhadap aktivitas perkebunan tersebut. Geografi teknik. Selain geografi fisik, sosial, dan regional, dikenal pula adanya pengelompokan geografi teknik. Geografi teknik mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data serta informasi geografi dalam beragam bentuk seperti peta, diagram foto udara, dan citra pemanfaatan pengendaraan jauh. Prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip dasar dalam ilmu geografi yang digunakan untuk menganalisis objek geografi yaitu sebagai berikut. A. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menunjukkan bahwa fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi. Hal ini berarti kondisi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Misalnya, Pulau Kalimantan memiliki hutan hujan tropis. Wilayah Jawa bagian timur memiliki hutan musim tropis, dan Nusa Tenggara memiliki bioma sabana. Begitu pula dengan jenis hewan yang tersebar di wilayah satu dengan wilayah yang lain berbeda-beda dan memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menunjukkan hubungan antar fenomena geosfer, yakni adanya suatu gejala akan berkaitan dengan gejala yang lain. Hubungan antar fenomena geosfer tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Hubungan gejala fisik. 1. Dengan gejala sosial, contohnya fenomena pergantian musim memicu peningkatan penyakit seperti flu. Hubungan secara fisik. Gejala fisik contohnya yaitu musim kemarau yang panjang memicu terjadi bencana kebakaran hutan. Hubungan gejala sosial. Dengan gejala sosial contohnya yaitu banyaknya pengangguran dapat menyebabkan tinggi tingkat kriminalitas dan kemiskinan. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi menunjukkan penjelasan teori atau tulisan, gambar, maupun grafik fenomena geosfer. Salah satu contoh fenomena geosfer dalam menggunakan prinsip deskripsi ini bisa dilihat pada gambar berikut.
yaitu ini. Prinsip korologi. Korologi merupakan paduan antara prinsip penyebaran interrelasi dalam deskripsi. Prinsip ini menjelaskan fenomena dan manusia, serta interaksinya dalam suatu ruang. Korologi ditinjau dari kondisi suatu wilayah menjelaskan gejala berdasarkan fakta dan masalah yang berhubung di ruang tertentu. Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan generalisasi dari fenomena geosfer sehingga dapat dipakai sebagai acuan dasar untuk menjelaskan fenomena yang sama. Geografi mempelajari fenomena geografi secara keruangan, termasuk pula kajian tentang kehidupan manusia. Dalam analisis fenomena geografi tersebut, muncul pola abstrak yang disebut sebagai konsep geografi. Konsep geografi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang A. Lokasi. Lokasi menjelaskan letak suatu objek di permukaan bumi, baik secara absolut berdasarkan koordinat geografi atau astronomis, maupun lokasi relatif berdasarkan letak keruangan geografi. Yang kedua, nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat suatu fenomena geosfer bagi kehidupan. Nilai guna dapat dianalisis dari suatu barang maupun orang. Terdapat perbedaan kepentingan nilai guna pada keduanya. Contohnya, perbedaan topografi menyebabkan perbedaan nilai guna sepeda. Di dataran rendah, sepeda lebih bernilai guna atau bermanfaat dibandingkan di dataran tinggi. Yang ketiga, jarak. Berapa kilometer km jarak dari rumah Anda ke sekolah? Berapa ya? Menunjukkan seberapa jauh suatu objek dengan objek lainnya. Jarak dapat memengaruhi aspek lain dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut menginformasikan ukuran panjang jarak pasti antar tempat atau wilayah. Jarak relatif pertimbangkan rute, waktu, serta biaya yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Keterkaitan ruangan. Yang ketiga, keterkaitan ruangan merupakan hubungan antar fenomena geosfer yang ada di suatu tempat. Contohnya, pembangunan pasar akan mendekati wilayah yang padat penduduk. Yang keempat, aglomerasi. Aglomerasi merupakan pola pengelompokan fenomena geosfer di suatu tempat. Aglomerasi menjelaskan pemilihan lokasi yang paling menguntungkan dan mengarah pada persamaan jenis. Contohnya, pola permukiman perdesaan akan mengelompokkan di sekitar sumber air dan kelompok perumahan elit akan terisi oleh masyarakat berpendapat tinggi. Keterjangkauan. Keterjangkauan adalah perbedaan kondisi topografi bumi dan hubungannya dengan transportasi yang menghubungkan antar wilayah. Keterjangkauan berkaitan erat dengan aksesibilitas baik jalan maupun sarana yang menjangkau suatu wilayah. Morfologi. Morfologi menunjukkan aneka bentuk topografi permukaan bumi seperti bentuk lipatan dan patahan akibat tenaga endogen bumi. Interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi adalah hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih dan mengakibatkan saling ketergantungan antar wilayah satu dengan yang lain. Pola. Pola menjelaskan kumpulan dari berbagai fenomena di permukaan bumi. Suatu pola yang berbentuk dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan sudut pandang keilmuan yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena geosfer. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah ciri khas ilmu geografi yang membedakannya dengan ilmu yang lainnya. Pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan menunjukkan hubungan yang erat antar aktivitas manusia dengan lingkungan yang ditempatinya.
pendekatan kompleks kewilayahan. Pendekatan kompleks kewilayahan menjadi keterkaitan antar hasil analisis keruangan dan ekologis. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.